Jogja. Jogja adalah salah satu kota bersejarah yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan negaranya. Usaha tak kenal lelah telah mereka keluarkan demi sebuah pencapaian yang bangsa ini inginkan. Dengan suatu pedoman yang selalu mereka pegang demi sebuah kemerdekaan. Pedoman tersebut adalah Pancasila. Pancasila mengajarkan kita arti persatuan dan kesatuan demi memajukan sebuah negara. Pedoman ini sangat penting bagi kita demi menjadikan kita bangsa yang sesuai dengan prinsip para leluhur kita. Berkunjung ke suatu tempat bersejarah merupakan suatu cara agar kita bisa paham apa itu arti Pancasila. Karena di sana terdapat sebuah sejarah para leluhur kita yang bisa menjadi acuan kita guna memajukan bangsa Indonesia. Itulah alasan kami memilih Museum Benteng Vredenburg sebagai tempat kita mengulik apa itu arti Pancasila. Benteng Vredenburg merupakan salah satu tempat bersejarah yang terdapat di Yogyakarta. Keindahan bangunannya yang khas dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi membuat pengunjung banyak berwisata ke benteng ini. Selain itu, tiket masuknya yang murah dan fasilitasnya yang banyak juga membuat orang-orang tertarik dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Tidak hanya menyediakan tempat rekreasi dan edukasi, tetapi di Benteng Vredenburg ini kita juga bisa melihat bahwasannya ada nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam benteng ini. Contohnya yang pertama mengenai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Benteng Vredenburg ini kita tuh bisa lihat bahwasannya terdapat di diorama-diorama itu terdapat sejarah mengenai perjuangan di Pangeran Diponegoro yang mengandung unsur keislaman demi memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dilihat juga dari fasilitas yang terdapat di Benteng Vredenburg ini bahwasannya terdapat musola yang tempat untuk sholat yang disediakan oleh pengelola benteng ini sehingga kita tidak perlu mencari atau keluar dari Benteng Vredenburg ini untuk sholat. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwasannya di Benteng Vredenburg ini pengunjungnya tidak hanya berasal dari warga lokal saja, namun terdapat dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Bahkan turis mancanegara pun penasaran dengan keberagaman yang terdapat dan sejarah yang terdapat di dalam Benteng Vredenburg ini. Yang selanjutnya adalah sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam aspek ini kita bisa melihat bahwasannya Benteng Vredenburg ini sudah berulang kali melakukan pemugaran atau perbaikan fasilitas yang mana hal tersebut itu didasari dengan adanya kotak saran atau kritik yang disediakan oleh pengelola guna mengetahui keluh kesah dari pengunjung tentang bagaimana fasilitas dari Benteng Vredenburg ini. Jadi Benteng Vredenburg itu berusaha mendengarkan aspirasi atau saran yang diberikan oleh pengunjung sehingga kedepannya fasilitas yang ada di Benteng Vredenburg ini bisa menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pengelola Benteng Vredenburg juga menyediakan fasilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Seperti contohnya, ada guiding block yang berguna untuk menjadi panduan berjalan kaki untuk pejalan kaki penyandang disabilitas, terutama tunanetra. Nah, selanjutnya itu, seperti yang sudah saya wawancarai, terdapat atau disediakan pula peta khusus dengan huruf braille di kasir bagi penyandang tunanetra. Selain itu, jalan-jalannya juga tidak banyak tangga sehingga memudahkan untuk memakai kursi roda. Jadi teman-teman disabilitas tidak perlu khawatir karena tetap dapat menikmati dan belajar sejarah dengan nyaman di Benteng Vredenburg. Ke pertanyaannya ya kak, menurut kakaknya bagaimana tanggapan mengenai pengunjung yang berkunjung ke Museum Vredenburg dari berbagai daerah dan apa harapan kedepannya dari saudara terkait pengunjung Museum Vredenburg ini? Kalau pengalaman saya, ini kan pengalaman pribadi. Nah, itu tuh sangat menginspirasi saya di mana melihat perjuangan
dimana bangsa kita itu rela berkorban untuk negeri ini. Dan juga untuk pengunjung yang lain juga saya di sini saya melihat juga bagus. Untuk pemaparan materi di dalam semuanya juga sangat unik. Jadi membuat kayak kita pengunjung semua juga merasa enjoy dengan semua itu. Dan untuk harapan kedepannya itu mungkin untuk pengunjungnya itu harapan kayak kita nasionalisme juga ada. Harapan kayak sedih, apalagi contohnya itu ada kayak pembunuhan yang terjadi kan, itu kan pasti kita merasa kayak sedih gitu. Dan harapan kedepannya untuk pengunjung yang luar mungkin lebih sopan lagi dalam berpakaian, karena ada beberapa masih menggunakan pakaian yang pendek atau apa gitu kan udah sopan. Menurut Mbaknya, bagaimana tanggapan mengenai pengunjung yang berkunjung ke museum ini dari berbagai daerah, dan apa harapan kedepannya dari pengunjung museum? Oh ya, menurut saya sih yang berkunjung di Benteng Fredericksburg ini udah sangat meluas ya, dari anak-anak, remaja hingga dewasa, dan turis dari mancanegara juga ada. Dan untuk fasilitasnya juga sangat bagus, memadai banget. Untuk turis kan ada translate ke Inggris, terus untuk difabel juga ada gitu kan, kayak di kamar mandi kan juga ada tempatnya. Bagus lah pokoknya. Untuk kedepannya semoga semakin banyak yang hadir ke Benteng Fredericksburg dan bisa belajar banyak dengan sejarah-sejarah yang sudah disediakan di Benteng Fredericksburg, dan semakin paham dengan Indonesia. Di tempat bersejarah seperti ini sangatlah penting untuk menjadi suatu sudut pandang guna mempelajari Pancasila, karena di tempat sejarah adalah salah satu saksi bisu perjuangan para leluhur kita yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut akan terwujud jika mereka tidak menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan. Di lingkungan Museum Fredericksburg ini sudah mengimplementasikan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila itu sendiri, walaupun masih terdapat penerapan yang menyimpang dari Pancasila. Meskipun demikian, Pancasila masih menjadi suatu pegangan yang selalu dipegang guna menjadikan Museum Fredericksburg ini menjadi tempat yang dimana dapat menarik perhatian dari seluruh lapisan masyarakat untuk berkunjung dan belajar sejarah di tempat ini. Kita juga harus mengimplementasikan nilai sila Pancasila itu sendiri di kehidupan sehari-hari sebagai acuan hidup negara di Indonesia.